Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo dengan tema kita kali ini membahas mengenai realisasi investasi Triwulan 2. Masih bersama dengan kita ada Bapak Irwan dan juga Bapak Dr. Anzori. Jadi kita sudah simak bersama ya pemirsa bagaimana tantangan dari pihak dinas seperti apa, dan kita akan mendengar nih dari akademisi seperti apa melihat tantangan yang ada. Apakah ini berasal dari internal seperti misalnya birokrasi atau SDM, atau mungkin dari eksternal seperti mungkin kondisi ekonomi di nasional atau bahkan global, seperti apa Pak Anzor? Ya, jadi memang harus evaluasi ya jawabannya. Untuk mengevaluasi ini secara ilmunya itu adalah strategi mengevaluasi secara internal dan eksternal. Itu ada analisis SWOT namanya kan, ada strength, weakness, itu untuk internal, kekuatan dan kelemahan, dan isi eksternal ada opportunity dan threat atau peluang dan tantangan. Nah, kita lihat yang internal dulu. Kekuatan kita dari sisi sumber daya alam, jadi kopi, sawit, tambang, ikan, ternak, apalagi tanaman hortikultura ya, seperti kepayang, yang lebong, dan ini itu penghasil buah-buahan bahkan terbesar, bahkan sayur-sayuran kita terbesar dan menginikan ke Bangka Belitung ya, sama Pak Irwan ya, ke Bangka Belitung, ke Batam, itu sayur-sayurannya dari kita. Luar biasa. Jadi, sebetulnya. Iya, luar biasa. Artinya petani, pengempul ikan, perikanan Provinsi Bengkulu ini kan panjang lautnya sudah tersebar. Nah sekarang ikan kita itu dinikmati nilai investasinya oleh Jakarta, lobster kita punya. Kemudian ikan-ikan ekonomis ya dikirim ke Palembang, dikirim Tanjung Balai. Kemudian mereka yang dapat nilai investasinya, pajak investasinya melalui Bengkulu. Nah ini persoalan kan. Kemudian tadi sawit kita Kalimantan itu dulu kan belajar sawit di kita. Nah, gabungan sawit dengan kerbau, ini dengan sapi ya, namanya Siska. Sapi sawit. Jadi investasi sawitnya iya, sapinya juga iya. Ini kekuatan kita luar biasa. Pertanian tadi saya katakan. Kelemahan kita tata kelola. Tata kelola atau manajemen, bagaimana kita meyakinkan, ini harus meyakinkan kan, networking kita ke calon investor ya, kamu tolong bangun pabrik minyak goreng margarin di Bengkulu, karena kita ada CPO. Tetapi tantangan ini kan berat karena CPO ini dimiliki oleh PMA dan PM ini pengusaha-pengusaha luar. Nah, sekarang dari sisi networking itu kan perlu jalur politik juga. Ada ketua DPD orang Bengkulu, ada Pak Zulkifli Hasan, adiknya jadi gubernur Bengkulu. Sebetulnya sudah. Kemudian ada DPR RI, ada DPD RI. Nah, tetapi belum kan, keinginan Pak Irwan tadi ingin supaya meyakinkan calon investor. Kenapa masih belum? Karena kita masih belum meyakinkan secara optimal dengan potensi yang saya sebutkan tadi. Nah, eksternalnya betul orang, kenapa? Eksternal kan masalah geopolitik, geostrategi, geoekonomi kan. Nah, dengan demikian masih ragu-ragu orang ke Bengkulu karena tadi mungkin sudah ada aturannya sudah bagus, pelayanan OSS-nya sudah bagus. Nah, tetapi dalam konteks bagaimana pemerintah serius ya, pusat, daerah dan kabupaten kota ini betul-betul penopang. Nah, ini yang perlu diyakinkan, tidak hanya lewat surat, tetapi lobby kuat. Tetapi tadi contohnya gubernur-gubernur yang investasinya cukup luar biasa. Nah, dan sekarang dengan adanya Badan Pengelola Investasi Danantara yang dananya luar biasa, jibun ya, beberapa 10 triliun. Nah, kenapa ini tidak dimanfaatkan untuk berinvestasi di Bengkulu? Nah, tetapi tadi syaratnya infrastruktur, pelabuhan, jalan, jembatan, air bersih, listrik, ya. Nah, kemudian tata ruang. Nah, ini tata ruang kita ini harus clear kabupaten kota. Nah, detail tata ruang, rencana detail tata ruang harus clear karena nanti mereka lahan ini masih bermasalah. Tidak mau calon investor ini kalau lahan masih bermasalah, maka Perda tata ruang kabupaten kota dan provinsi Bengkulu itu betul-betul disahkan secara nasional. Barangkali ini salah satu orang kita menarik, tetapi orang tidak meminangnya, apalagi meminang ataupun tunangan ataupun jadi istrinya. Nah, ini yang tugas, bukan tugas Pak Gubernur saja, tugas Gubernur,
tugas bupati, tugas wali kota, DPRD, nah, kemudian DPD RI, DPR RI, kemudian para pelaku usaha di Bengkulu, mencari juga networking, sehingga tadi peluang-peluang yang saya katakan tadi, sektor pertanian dalam arti luas itu luar biasa. Nah, bagaimana meyakinkan? Ya, karena kita PMA kan, semua perusahaan sawit ini kan sudah dikuasai orang. Nah, kemudian evaluasi HGU yang tidak produktif itu diberikan kepada calon investor yang baru yang betul-betul ingin kepastian hukum tadi. Nah, itulah strateginya. Nah, kemudian betul geopolitik itu berpengaruh karena pemain-pemain sekarang ini kan masih wait and see. Tapi dengan kebijakan Pak Prabowo yang tegas ya terhadap pendidikan korupsi, terhadap dorongan untuk supaya investasi ini betul-betul tumbuh. Dengan tumbuh investasi kaitannya tadi dengan pertumbuhan ekonomi ya. Kalau investasi itu tumbuh di atas angka besar di atas 10%, maka pertumbuhan kita kaitan dengan pertumbuhan ini. Pertumbuhan Bengkulu ini kan trennya kan melandai dari 4,9 2018 2019 turun sekarang 2024 angkanya sudah ada 4,62. Nasional triwulan kedua ini 5,12. Nah, kenapa ini? Nah, ini harus dievaluasi. Think tank pemerintah daerah, kabupaten, provinsi itu harus berpikir gimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor apa saja yang harus digenjot. Kemudian serapan belanja pemerintah untuk mendorong investasi tadi harus ada biaya. Nah, Pak Herwan ini mau ke Jakarta, mau ada forum-forum nasional di sini kan harus ada alokasi, meyakinkan para pelaku ekonomi nasional maupun PMA tadi diundang. Ya, Malaysia dulu kita ada forum Pak Herwan ya. Ada Malaysia, Indonesia dan Thailand. Nah, jadi ada ini saya sama Pak Herwan jadi kita mengundang calon investor yang ada di Malaysia. Ini sekarang harus dilanjutkan lagi. Itulah promosi kan? Udah diyakinkan. Nah, dengan melihat lahan, melihat segala jaminan, kemudian berinvestasi tadi sudah clear, insya Allah. Jadi misalnya lokasi ini di Bengkulu Tengah, ini di Seluma, ini di Bengkulu Utara, ini di Kaur. Nah, seperti ada konsep yang baru terkait dengan sektor kelautan perikanan, mendirikan pelabuhan perikanan di Bengkulu ini harus ada supaya ikan-ikan tadi kita dihasilkan di Bengkulu. Ya nggak, investor pemerintah membangun pelabuhannya, nanti kapal-kapal besar di atas 200 kiloton akan bongkar muat di Bengkulu, akan nangkap di Bengkulu, bukan ke Bali atau ke Sukabumi. Nah, sektor perikanan ini salah satu sektor yang potensinya luar biasa karena peluang ekspornya tinggi. Nah, kemudian tambak. Nah, kita punya lahan tambak kan di Kaur yang luar biasa dan juga benih udang lobster, baby lobsternya bagus. Nah, kenapa ini nggak diberikan kemudahan? Karena itu ada semua ininya. 2018-19 kemarin kan go. Itu yang mau menaikkan ini. Nah, sektor tambang. Oke, kita memang perlu evaluasi terkait dengan keseimbangan lingkungan. Nah, ini dilematis. Nah, di buku kami berempat menulis buku di 5 tambang batubara khusus Indonesia kan. Nah, ini perlu ada keseimbangan, ada kajian. Yang berinvestasi sektor tambang harus menyusun RKKL-nya atau strateginya, kemudian AMDAL-nya harus selesai. Baik, jadi tidak merusak lingkungan. Kemudian sektor apa lagi? Sektor air bersih. Nah, air bersih kita kan seperti di kota ini kan kita ada spam Kobema. Nah, ini saya tidak tahu kenapa belum ada spam Kobema di ini kan. Air bersih kota ini kan bermasalah. Ya, kualitasnya rendah sekali. Kalau hari hujan, kalau tempat kami di perumahan kopi itu kayak air comberan. Betul. Nah, ini orang Bengkulu air bersihnya seperti ini. Kalau investor mau masuk mikir dulu. Nah, ini banyak variabel, tetapi ini bukan tidak mungkin kita laksanakan. Mungkin dengan catatan tadi kolaborasi, sinergi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, para politisi, para pengambil kebijakan, perbankan. Jangan lupa. Nah, pembiayaannya kan perbankan. Dengan 200 triliun dikucurkan oleh Pak Menkeu ini, sekarang betul-betul kesempatan Pak Herwan untuk Provinsi Bengkulu mengajukan lewat Bank Himbara. Jadi cari calon investornya, baik PMDN maupun PMA. Kira itu strateginya. Kalau eksternal itu perang di sana itu kita, karena konsumsi kita ini domestik yang terbesar.
Jadi tidak ada masalah. Jadi pasar dalam negeri ini kalau hasilnya misal tadi minyak goreng, kemudian turunannya margarin, jadi pasar dalam negeri sudah cukup. Betul. Nggak perlu kita ekspor. Nggak usah haji. Ya sudah, masih pasar kita masih luas, pangsa pasar masih luas. Nah, kemudian memang ini kerja keras. Ya. Nah, kerja keras ini ya, saya menghimbau sebagai akademisi atau berharap ya pemerintah daerah ini welcome dengan orang-orang kampus. Ya. Tapi bukan basa-basi ya, welcome itu kita bukannya mau sok tahu ya. Iya, betul. Nah, ini kadang-kadang orang kan curiga, ini banyak ngomongnya aja. Karena kalau banyak ngomong tanpa ada realisasi, tanpa ada bukti, kita cari solusi. Iya. Kita memberi saran seperti ini plan A, plan B, plan C, sehingga investasi di Bengkulu ini betul-betul target yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi 7,1 triliun itu bisa dicapai. Minimal di atas 50%, Pak Irwan. Nah, apapun strateginya, ya yang penting dengan networking yang ada baik secara politis, kemudian kebijakan pemerintahan Pak Prabowo ini betul-betul welcome dengan investor ya, dana antara besar, dana yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan juga besar, tinggal cari calon investornya. Nah, ini yang PR-nya teman-teman khusus di kantor penanaman modal dan perizinan seperti itu. Baik. Kita yakin dan optimis ya. Secara bukti begitu. Baik. Luar biasa, lengkap sekali rasanya, mulai dari tantangan yang terlihat apa, kemudian juga strateginya juga dipaparkan, terus kemudian idealnya juga harusnya seperti apa di Provinsi Bengkulu terkait dengan realisasi investasi ke depan seperti apa. Nah, terakhir mungkin Pak Irwan bisa disampaikan mungkin ajakan untuk investor baru yang mungkin ingin menanamkan modal di Provinsi Bengkulu seperti apa Pak? Boleh silakan. Ya, kami sebetulnya Dinas Penanaman Modal Provinsi itu kita promosi itu memang sekarang ini lewat media online ya. Media online juga kita punya media yang bisa di BKPM RI. Jadi memang media itu yang kita gunakan. Tapi kalau kita media yang dalam daerah nanti kurang ininya, karena kita mengharapkan memang dana dari luar itu masuk ke kita, investasi itu. Jadi memang kita selama ini menggunakan websitenya BKPM RI. Kami sebagai Dinas Penanaman Modal Provinsi Bengkulu ini sangat welcome ya. Apa yang kami lakukan ya, kita lengkapkan aturan perdanya secara hukum, mudah-mudahan sudah tidak ada masalah secara hukum. Kemudian kami juga pelayanan. Kami melayani investor itu memang all out ada itu kita tindak lanjuti. Seperti dahulu kita jemput dia ke bandara, kita kasih dia minum. Itu juga kita sediakan. Apalagi apa yang harus kita laksanakan, memang kita buat karpet biru untuk investor. Jadi memang selama ini itu yang sudah kami lakukan. Kemudian ke depan kita tetap seperti itu. Kita tetap melayani dan juga welcome kepada investor yang ingin berusaha di Bengkulu. Kita nyiapkan data loh Pak. Jadi saya sampaikan juga bahwa kita sekarang ini Provinsi Bengkulu, kami ada dibantu oleh BI itu membuat FS. Tapi FS itu nanti hasilnya di BRIN namanya nanti itu akan dijual ke investor yang ada di luar. Jadi salah satunya tadi FS untuk pabrik minyak yang ada di di Bengkulu Utara dan juga di Bengkulu Selatan itu untuk pembuatan packing glass. Nah, jadi itu FS itu kita jual nanti. Karena kenapa kami tidak punya dana di Dinas Penanaman Modal Provinsi untuk buat itu. Jadi kami tidak bisa menjual. Orang investor itu mau lihat sesuai dengan hitungan, Pak. Jadi hitungannya bagaimana, apa ini FS itu yang pegang. Jadi karena itu nanti ada program BI dan ini sudah dijalankan, mudah-mudahan nanti kita bisa jual. Mudah-mudahan amin. Bisa masuk lagi ke Bengkulu. Baik, terima kasih Pak Irwan. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Anzori sudah memberi sumbangan pikiran yang luar biasa sekali. Satu aja. Boleh. Jadi terakhir, poin saya supaya investasi terbuka di Bengkulu ya harus wajib hilirisasi. Wajib hilirisasi, baik. Itu pasti. Baik. Wajib. Nah, bagaimana caranya? Tentu harus dikaji. Ya.
baik dengan kajian akademik, kajian investasi dengan studi kelayakan. Baik. Nah, itu harus dialokasikan Baik. uangnya. Baik. S-nya kami dibantu itu oleh BI ya. Baik, Nanti luar tahun ini biasa. ada itu. Baik, kita Tapi tunggu memang nggak ada. langkah-langkah positif selanjutnya ya. Ya, Terima kasih atas betul. waktunya dan juga informasinya hari ini Bapak Irwan dan juga Sama-sama. terima kasih Pak Anzori atas semua pikirannya. Dan pemirsa, itu tadi kita sudah simak bersama ya. Semoga kita bisa lebih tercerahkan dan bisa juga mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ikut menyimak bagaimana juga yang dilakukan oleh akademisi yang ada di Provinsi Bengkulu. Akhirnya saya Julia Hartati, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di waktu berikutnya.